Yang paling miris adalah pernyataan almarhum Faisal Basri. One day dia datang ke saya, kita podcast mengatakan bahwa tidak ada negeri yang setolol Indonesia. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena nikel kita hanya menikmati 10% saja. 90%-nya ke China dia bilang. Tapi begitu dia datang lagi ke saya, kita podcast lagi, dia bilang, saya salah. Bukan 10%, tapi minus. Coba bayangkan, kan tolol sekali berarti negeri kita. Bayangkan, nikel itu kita minus. Why minus? Sederhana sekali. Karena kita membebaskan pajak ekspor. Yang mengekspor perusahaan Cina yang ada di Indonesia, kan begitu. Maka kemudian saya mensitir Faisal Basri, maka tata kelola tambang kita penuh masalah. Banyak sekali kemudian tambang-tambang justru yang dikuasai oleh elit-elit politik. Udahlah, elit politik kan rata-rata main tambang tuh kalau mau kaya raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada kali ini kita akan membahas aspek hukum mengenai lingkungan yang berkaitan dengan isu-isu yang lagi hangat sekarang di Indonesia, yaitu tentang pertambangan. Pertambangan ini memang dikuasai oleh oligarki, bukan dikuasai oleh negara dan digunakan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran masyarakat, kemakmuran rakyat, kemakmuran warga negaranya. Nah, sebenarnya secara filosofis, hukum lingkungan ini berdasarkan bahwa setiap manusia itu memiliki hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu termasuklah hak dalam mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan yang bermutu, kemudian lingkungan yang berkelanjutan, dan hukum lingkungan ini itu bertujuan untuk mengatur antara hubungan manusia dan hubungannya dengan alam, untuk mengatur agar tidak ada kerusakan-kerusakan yang terjadi di alam kita, agar tidak ada pencemaran, tidak ada polusi, serta untuk melanjutkan ekosistem kehidupan menjadi lebih baik. Walaupun sekarang misalnya sekarang itu dianggaplah lingkungan kita itu sudah baik, tetapi dengan adanya hukum lingkungan ini, maka tujuannya untuk membuat lingkungan yang sekarang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 9 ayat ketiga yang menyebutkan bahwa setiap manusia berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Artinya apa? Artinya hak kita untuk hidup dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dilindungi oleh negara. Jadi, jika kita tidak mendapatkan hak untuk hidup dengan lingkungan yang baik dan sehat, maka kita harus bersuara. Jadi kita jangan diam di negara demokrasi. Kita ini bukan negara komunis, yang mana makannya mencari sendiri, tetapi suaranya dibungkam. Kalau negara demokrasi kan kita cari makan sendiri, tetapi kita bebas untuk bersuara. Maka dari itu silakan kalian tuliskan kritikan kalian di kolom komentar supaya video ini ter-up dan supaya didengar oleh penguasa. Ya, negara kita adalah negara yang kaya raya, negara yang subur, negara yang makmur. Jika tidak ada oknum pejabat-pejabat tolol yang memanfaatkan alam Indonesia untuk kepentingan pribadinya, untuk kantong pribadinya. Jadi oknum pejabat-pejabat tolol ini memanfaatkan keadaannya, mentang-mentang masyarakatnya banyak SDM rendah, maka diperalat, disogok, dibeli suaranya untuk memilih dia. Kemudian nanti dia menjadi pejabat, ya melakukan keserakahan untuk memulangkan modal kampanyenya. Nah, ujung-ujungnya korupsi, ujung-ujungnya merusak alam, ujung-ujungnya menjual aset, ujung-ujungnya menjual alam Indonesia. Nah, tidaklah berpikir untuk memajukan sumber daya manusia. Cobalah pejabat-pejabat semuanya konsentrasi untuk memajukan pemikiran, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah amanah konstitusi. Jangan sampai dilanggar, itu yang harus diutamakan. Kenapa? Takut ya, takut tidak dipilih lagi gitu. Kalau misalnya masyarakat semakin cerdas, ayolah kita bergerak, kita hijrah dari kebodohan menjadi negara yang lebih cerdas. Saya sangat sepakat dan setuju sekali dengan statement dari almarhum Faisal Basri. Kenapa demikian? Karena pemain tambang ini banyak pejabat-pejabat, banyak oknum-oknum pejabat tolol. Kenapa? Ya dia berbisnis tambang. Misal, tambang nikel, untuk dijadikan bahan utama membuat baterai. Baterai apa? Sekarang semuanya serba baterai. Bor elektrik. Kemudian semuanya ada elektrik itu menggunakan baterai. Kemudian handphone. Kemudian teknologi-teknologi yang lainnya. Apalagi sekarang lagi gila-gilanya EV ataupun electric vehicle.
yaitu mobil listrik. Yang di mana? Ujung-ujungnya Cina yang mendapat keuntungan. Nah, nikel itu nanti ditambang oleh oknum pejabat. Kemudian nanti untuk mengantarnya pakai kapal itu nanti menggunakan kapal pejabat lagi. Nah, kemudian ketika mobil listrik ini yang tadinya bahan dasarnya adalah nikel, ketika mobil listrik memerlukan daya, maka dia memerlukan daya untuk mengecas. Nah, listrik ini dihasilkan dari mana? Dari batu bara. Lagi-lagi dari mana? Dari tambang. Siapa yang pemilik tambangnya? Lagi-lagi oknum pejabat. Kira-kira seperti itulah perputaran bisnis kotor yang dilakukan oleh oknum pejabat tolol. Hanya di Indonesia yang menjadikan politik sebagai kendaraan untuk berbisnis. Kenapa saya berkata demikian? Karena jika memiliki jabatan, jika memiliki pangkat, jika memiliki kekuasaan, maka lebih enak untuk mengendalikan bisnis, lebih enak untuk menjalankan bisnis, lebih enak untuk mengintervensi, lebih enak untuk melanggar aturan. Karena apa? Power, kekuatan. Itulah kenapa oknum pejabat-pejabat tolol mau melakukan bisnis yang kotor. Kenapa saya bilang ini bisnis kotor? Karena Indonesia tidak memiliki, ataupun Indonesia ini tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Coba maksimalkan keuntungan di negara sendiri. Ini tidak negara orang yang mendapat keuntungan besarnya, yaitu lagi-lagi Cina. Bisa jadi ini adalah tekanan dari Cina. Kenapa? Kalian harus ingat bahwa negara yang meminjam uang, maka bersiaplah akan menjadi budak negara yang meminjamkan uang. Karena kita sudah banyak minjam uang ke negara Cina. Di zaman siapa? Zaman Joko Widodo. Ujung-ujungnya Cina bebas. Mau Cina mau intervensi kita, nanti kalian pinjamkan uang ya, tapi nanti kalian bawalah nikel kalian ke negara Cina. Seperti itu intervensi yang dilakukan oleh negara yang meminjamkan uang. Ya makanya saya tidak suka dengan Pak Jokowi itu, karena Pak Jokowi itu memang penampilannya sederhana, bicaranya yang kayak lemah lembut, tapi memiliki daya rusak yang kuat. Kenapa? Pertama, cawe-cawe politik itu zaman siapa? Zaman Jokowi. Kemudian adanya politik dinasti itu zaman siapa? Zaman Jokowi. Kemudian yang mengubah aturan pencalonan wakil presiden itu untuk mencalonkan anaknya menjadi wakil presiden itu zaman siapa? Zaman Jokowi. Kemudian yang meminjam uang sampai triliunan itu zaman siapa? Zaman Jokowi. Kenapa Jokowi terlihat sukses? Karena meminjam uang. Siapapun bisa kok, saya pun bisa jadi presiden, minjam uang ke Cina. Nanti saya bangun jalan seluruh Indonesia. Dengan apa? Dengan uang pinjaman. Nah, ujung-ujungnya nanti sewa bazar. Untuk apa? Untuk mempromosikan ataupun menaikkan nama saya sendiri. Sehingga masyarakat itu percaya bahwa saya ini adalah pemimpin yang paling sukses. Pemimpin yang sukses meratakan infrastruktur Indonesia menjadi lebih baik. Cobalah diberdayakan rakyat, diberdayakan pemuda-pemuda untuk bekerja. Sederhana kok, dan ini sangat mudah. Siapapun bisa memikirkan ini. Gini misalnya, saya kasih gambaran ya. Ini semoga kalian up video ini, kalian share, semoga terdengar oleh penguasa. Gini, bikin perusahaan yang mengolah baterai di Indonesia. Ujung-ujungnya apa? Banyak menciptakan peluang pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Kalian harus tahu ya, bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan angka pengangguran tertinggi di dunia. Nah, maka dengan dibuka pabrik pengolahan baterai, maka insya Allah nanti akan membuat lapangan pekerjaan. Kemudian bikin lagi pabrik untuk bikin mobil listrik di dalam negeri. Tidak susah kok, tidak susah bikin mobil listrik ini. Hanya bermodalkan dinamo, baterai, dan spare part lainnya seperti bodi mobil, ban, apa segala. Tidak serumit mobil yang menggunakan bahan bakar minyak. Ini lebih sederhana. Masa tidak bisa? Bikinlah. Nantinya akan tercipta lagi lapangan pekerjaan baru. Kemudian berdayakan lagi anak-anak bangsa untuk bekerja. Nantinya apa? Ujung-ujungnya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, menciptakan lapangan kerja baru, tidak ada lagi pengangguran. Dan seperti yang kita cita-citakan, jadi Indonesia ini menjadi negara eksportir mobil terbesar di dunia, eksportir baterai jadi terbesar di dunia. Bukan barang mentah yang dikirim. Ujung-ujungnya apa? Udah dibikin di negara Cina. Nanti ketika barangnya sudah jadi, sudah menjadi satu mobil, dibeli oleh Indonesia, kan tolol. Gimana konsep berpikirnya? Janganlah lakukan investasi itu, investasi ini. Satu hal yang harus kalian ketahui, bahwa
alam Indonesia, aset Indonesia itu sudah dijual mengatasnamakan investasi. Coba kalian pikir, investasi itu seharusnya keuntungan terbesar dimiliki oleh kita. Ini tidak. Yang memiliki keuntungan terbesar adalah negara luar. Kan tidak seperti itu. Itu dungu, kata Rocky Gerung. Nah, maka dirubahlah konsepnya. Ayolah untuk pejabat-pejabat sekarang. Berpikirlah secara sehat, berpikirlah secara cerdas. Saya sebagai rakyat Indonesia tidak ikhlas dunia akhirat jika dipimpin oleh pejabat-pejabat yang tidak amanah, kemudian yang membuat rakyat sengsara demi kantong pribadinya. Ayolah, majukanlah negara Indonesia. Majukanlah manusia-manusia yang ada di Indonesia. Jangan SDM-nya rendah makin dibodoh-bodohi, makin diakal-akali. Kalau tahu bahwa SDM rakyatnya rendah, maka disekolahkanlah tinggi-tinggi. Pendidikannya harus diprioritaskan. Disehatkan pemikirannya. Dan yang paling penting, berilah kami kabar-kabar yang baik mengenai negara ini. Jangan setiap hari mendengar berita-berita buruk tentang negara ini. Kami sayang dengan negara ini. Ayolah, kita sama-sama bergerak, kita sama-sama berkontribusi untuk memajukan negeri ini. Mari kita berjuang bersama untuk Indonesia tercinta. Saya rasa cukup untuk video kita kali ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.